Halo jemaat, puji Tuhan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah GBI Fatmawati. Dan hari ini kita akan dipenuhi dengan pengharapan, kekuatan, dan sukacita. Sekalipun kita tidak dapat bertemu secara fisik, namun hari ini kita akan tetap terhubung secara roh. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Dia saat ini, mari sorakan haleluya. Yes, haleluya. Mari kita puji Dia sama-sama hari ini, sorakan haleluya. Yeay, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama sorakan haleluya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat
dalam hidup kita. Amin. Kita lebih dari pemenang karena Yesus telah bangkit buat kita semuanya. Haleluya. Mari kita terus puji Dia pada saat ini. Haleluya. pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Engkaulah perisai setiap kami, Tuhan Yesus. Tempat kami berlindung, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami berdiri sampai dengan hari ini karena tangan-Mu yang kuat menopang setiap kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan
kekuatan-Mu, dengan kekuatan-Mu, Kau perisai, Kau perlindungan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada menyertai kami. Kau Allah yang setia, Kau kekuatan, Kau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai, Kau selalu memagari setiap kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kuralabaya shendaralaba karalamo ya shandayaralamo. Engkaulah perisai kami di saat hari-hari ini. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami berseru. Yesus, Engkau pertolongan kami. Engkau yang menyembuhkan setiap yang sakit saat ini di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami, bagi setiap masalah yang kami hadapi. Engkau Tuhan menjadi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Serahkan haleluya. Di nama Tuhan. Shalom, Jemaat Gereja Betel Indonesia Fatmawati 25. Dalam situasi PSBB kota kami Jakarta, kita adakan ibadah di rumah masing-masing. Saya mau sampaikan pesan buat kita semuanya dalam kesempatan ini. Mungkin selama ini kita jarang berkumpul dengan keluarga seluruhnya, dengan pembantu. Ini waktunya. Tuhan mau supaya ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita semuanya. Jadi kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya ada hadirat Tuhan di sana. Ada kemuliaan Tuhan di sana. Ada mujizat Tuhan terjadi. Semua terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini ketika kami beribadah, ada janji Tuhan untuk ibadah kami di rumah. Makanan minuman kami diberkati. Sakit penyakit dihalaukan di kehidupan kami. Dan kami terus minta hadirat-Mu dalam ibadah kami. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau berbicara buat kami. Engkau sampaikan isi hati buat kami. Untuk kami semua mempersiapkan diri kami. Membangun bakal rumah tangga kami. Masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami buka hati kami. Kami mau mendengarkan Kau berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, kami semua Tuhan. Engkau berikan roh hikmat dan wahyu untuk bisa menangkap isi hati-Mu. Untuk kami diperlengkapi menjadi umat yang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasihi, saya mau ajak kita lihat Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bumi. Bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang kekasih, saya ingin sampaikan pesan buat saudara di hari-hari ini. Ya, kita di rumah berkumpul beribadah semuanya. Ya, yang tadinya mungkin kita tidak beribadah seperti ini di rumah, tapi Tuhan mau seluruh keluarga semua menjadi satu untuk datang kepada Tuhan. Untuk seluruh keluarga diselamatkan. Karena ini waktunya. Tuhan kasih ingat saya akan hal ini supaya kita semua mulai hari ini membangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya mungkin ya kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Ini waktunya kita semua ambil keputusan mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan tidak susah, tidak jauh. Ulangan 30 ayat 14 katakan, Dia ada di mulut kita, di hati kita, dalam kehidupan keluarga kita. Dia ada di sana. Dan hari ini saya mau sampaikan buat saudara, ada beberapa pesan penting buat kita semuanya yang kita sama-sama harus perhatikan. Saya membawa ada 3 hal penting untuk kita sama-sama memperhatikan dalam ibadah ini. Yang pertama, di tengah-tengah goncangan ini, Tuhan menguji fondasi iman saya dan saudara. Dia menguji fondasi iman kita. Yang tadinya, kalau kita beribadah kadang-kadang kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Suam-suam kuku. Ini waktunya kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya, membangun hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kehidupan kita semuanya dengan hati yang tulus. Tuhan mau supaya fondasi iman kita kuat. 1 Korintus 10 ayat 13.
pencobaan-pencobaan yang kamu alami di hari-hari ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya dan saudara mengalami masalah mungkin hari-hari ini dengan situasi, dengan keadaan, pekerjaan, mungkin usaha barangkali, keuangan barangkali. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini, jangan selesaikan dengan kekuatanmu. Singkirkan yang namanya, kalau saudara lihat di ayat 10-nya, 1 Korintus 10 ayat 10. Singkirkan itu namanya sungut-sungut. Mulai hari ini, singkirkan yang namanya sungut-sungut. Karena apa? Tuhan katakan di ayat 11, ini penting buat kita semuanya. Semuanya yang telah menimpa mereka, orang-orang Israel pada waktu itu, yang mereka sudah ditolong, dikasih keluar dari kesulitan, dan mereka tiap hari cuma hidup dengan sungut. Dan semua disampaikan oleh kita hari ini. Semuanya yang telah menimpa orang-orang Israel pada waktu itu. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Tuhan tidak suka kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungut-sungut. Ya. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Hari ini Dia sedang menguji fondasi iman saya dan saudara. Nah, saya mau sampaikan buat saudara hari ini, yang saudara harus perhatikan di sini. Kita adalah musim yang baru. Ya. Di dalam Markus 13 ayat 20, saya saudara adalah orang yang Tuhan pilih. Dan kalau Tuhan pilih, Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah Markus 13 ayat 3-8, penderitaan, masalah apapun juga, Dia ada di situ. Dia menjamin kehidupan saya dan saudara. Yang saudara lihat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ini penting buat kita semua perhatikan. Lihat dengan iman. Diberkatilah, saya bisa berkatakan di rumah saudara masing-masing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, saya lihat di sini dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ada jaminan Tuhan buat saya dan saudara. Saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan masalah yang saudara hadapi. Karena ada hari esok yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Saudara adalah anak Tuhan, orang pilihannya. Dia tidak akan tinggalkan saudara dalam penderitaan atau goncangan yang terjadi hari-hari ini. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Ini goncangan cuma mau supaya fondasi iman saudara kuat dan teguh, kuat dan kokoh. Jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri. Kuatkan imanmu, bangun manusia rohmu, supaya engkau tidak gampang digoyahkan dengan situasi, keadaan, apapun yang terjadi. Iman saudara harus kuat. Roma 1 ayat 17. Karena kita hidup, kita percaya, iman kita harus dikuatkan tiap hari. Minta tuntunan Tuhan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti tertulis, orang benar. Posisikan diri saya dan saudara hari ini sebagai orang benar. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan
Tuhan kehendaki hidup selaras dengan firman-Mu, firman Tuhan. Untuk itu orang benar, saudara jadi diposisikan menjadi orang benar, orang pilihan, akan hidup oleh iman. Ada jaminan, ada kepastian karena iman saya dan saudara. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Ini baru penderitaan yang pertama. Dikatakan tadi dalam Ibrani 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal yang tetap tidak tergoncangkan. Saya mau sampaikan buat saudara, sekali lagi, satu kali lagi, Tuhan mau untuk supaya ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Kalau goncangan-goncangan yang sedang terjadi di hari ini membuat kita tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh, satu kali lagi akan datang. Bukan goncangan yang seperti saudara lihat sekarang, akan terjadi goncangan di langit. Saya mau sampaikan buat saudara, langit, tempatnya langit, di situ ada satelit. Ya, saya sampaikan buat saudara, ini itu di situ ada satelit. Di situ semuanya, ya, kita punya HP, semua lari ke sana. Kita bisa punya HP, punya OVO, punya semuanya. Saya mau sampaikan buat saudara, kalau sampai satelit itu digoncangkan, digeser saja ke negara lain, itu agak sedikit kesian, repot. Saya mau sampaikan buat saudara, itu banyak orang yang kesian hidupnya. Karena apa? Semua serba tidak jelas akhirnya. Uang-uang dan orang yang kaya menjadi miskin. Nah, saya mau kasih tahu saudara hari ini, pesan ini penting buat saya dan saudara. Ya, satu kali lagi akan digoncangkan, bukan saja bumi yang terjadi sekarang seperti saudara lihat, ya, penyakit sampar ini dan juga gempa bumi dan sebagainya, tapi akan terjadi di langit. Dan kalau ini sampai terjadi, saya mau sampaikan buat saudara, banyak orang-orang yang akan stres, tidak kuat menghadapi hidup. Sehingga Lukas 21 bilang ayat 26, banyak yang mati ketakutan karena situasi itu. Dan hari ini saya perlu ingatkan saudara, supaya mari cepat kita bereskan semua dengan Tuhan. Di kesempatan kita berkumpul di rumah masing-masing, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, bangun hubungan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Cari Dia, nantikan Dia, karena orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Yang kedua, goncangan terjadi. Penting buat kita sama-sama perhatikan. Menyadarkan saya dan saudara supaya menghormati Tuhan. Karena jawaban hidup kita hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sampaikan buat saudara, pesan ini penting sekali buat saya dan saudara perhatikan. Ada kisah dari Lukas 8 ayat 22-25. Ketika angin ribut, ya, Tuhan redakan, dia ada dalam perahu Petrus. Dan pada waktu itu, ya, saudara tahu, angin ribut menerpa perahu itu sampai hampir tenggelam. Mereka berteriak, berseru, Tuhan tolong, kami sudah mau mati. Saudara lihat, Tuhan tidak jauh, dia ada di situ. Dia ada di tengah-tengah mereka. Tapi dia ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka tetap ketakutan. Sampai berteriak-teriak. Dan Tuhan bangun. Tuhan cuma bilang begini, angin teduh. Semua jadi teduh. Semua dapat diselesaikan. Tuhan kalau kita undang dia hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, saya mau sampaikan buat kita semuanya, dua orang sepakat berdoa. Doa mereka Tuhan dengar.
iman kita arahkan kepada Dia. Percaya kita diperkuat. Tuhan tanya, di mana percayamu, di mana imanmu? Hari ini pakai iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi kita percaya, oh Tuhan pasti menyediakan semua. Saudara tidak usah takut dengan kehidupan saudara. Soal makan, minum, keuangan, Tuhan tahu semuanya. Tuhan melihat dari tempat kediamannya. Tapi yang penting, mari kita sadarkan diri kita semuanya. Bahwa semua bukan dengan kekuatan kita. Kita mesti andalkan Dia. Tuhan mau lihat indah dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Untuk itu kita selalu hormati Dia. Keluarga kita semua harus menghormati Dia. Karena jawaban hidup hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Coba lihat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi ali air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Waktu kita andalkan Tuhan, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita hanya tergantung Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, janji Tuhan ya dan amin. Kita akan terima janji Tuhan. Saudara mesti percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak akan mengalami namanya kekeringan. Saudara tidak akan mengalami namanya sulit. Karena Tuhan jamin hidup saya dan saudara. Dan Tuhan ada jalan keluar. Tuhan mau untuk kita semua perhatikan hal ini. Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Coba lihat Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Maliaki 3. Beginilah berbicara satu dengan yang lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani. Waduh, ini luar biasa saudara. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, nggak usah takut dengan situasi keadaan ini. Saudara lihat di sini jawaban Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan akan sayang saya dan saudara. Ya, Dia mengasihi saya dan saudara. Seperti orang tua menyayangi anaknya. Saudara, ini yang luar biasa saudara. Dan di luar tidak ada yang bisa berikan kayak begini. Yang ada hanya yang ada dalam Tuhan. Ayat 18, saudara lihat ayat 18. Ini penting sekali. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah, di mana kita berada di rumah, dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pasti ada perbedaan. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, tidak usah takut. Keadaan saudara. Saudara sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara sudah memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Saudara sudah beribadah dengan Tuhan. Tuhan lihat semuanya. Tuhan lihat semuanya. Tidak ada satupun yang Tuhan biarkan. Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara. Ini doa saya setiap hari. Supaya kita semua menjadi orang-orang yang diberkati. Pekerjaan diberkati, usaha diberkati. Kesehatan diberkati. Semua Tuhan pelihara dengan baik. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Yang ketiga ini penting buat kita semuanya. Hidup kita setiap hari harus dibaharui. Hidup kita setiap hari
harus dibaharui menjadi baru. Dan kita akan melihat yang ketiga ini. Ini penting buat saya dan saudara perhatikan. Yang ketiga ini coba kita lihat Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada jaminan Tuhan buat saya dan saudara. Saudara lihat, di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan berjalan dengan kita. Kita tidak sendiri, saudara. Ada Tuhan. Jangan takut. Setiap hari dalam kehidupan saudara, jangan takut. Percaya. Mungkin kita berpikir, mana mungkin, mustahil, tidak masuk akal. Tapi Tuhan saya dan Tuhan saudara hidup. Dia ada di tengah-tengah keluarga saya dan saudara. Dan ayat satunya saudara lihat. Yesaya 41. Tetapi sekarang, begini firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Luar biasa. Aku telah memanggil engkau. Karena nama orang di situ. Dengan namamu. Engkau ini kepunyaan Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan ini. Saya percaya hari ini. Saudara kau lihat ini. Saudara takut lagi. Tuhan melihat saya dan saudara. Dia memperhatikan saya dan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Saya mau sampaikan saudara hari ini. Biar kita menjadi anak Tuhan yang tidak tergoncangkan. Percaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau untuk kita praktekkan iman kita hari-hari ini. Percaya kita. Hidup kita selaraskan dengan Dia. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh dengan Dia. Saya percaya hari ini, waktu kita berkumpul di tempat ini, kita akan melihat hari-hari ini, Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Nya. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Karena ini waktunya. Saya percaya hari ini firman Tuhan yang sudah dengar 3 hal ini, biar menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, saudara, apa yang saudara lakukan hari ini dengan keluarga? Tuhan menjamin saudara seperti ini. Yesaya 43 ayat 1. Dia katakan, ya, jangan takut. Sebab Tuhan sudah menebus saya dan saudara. Yang Tuhan sudah memanggil saya dan saudara dengan nama saya dan saudara. Taruh nama saudara di situ. Dia bilang, engkau kepunyaanku. Ini tidak main-main, luar biasa. Ini firman Tuhan datang buat saya dan saudara. Jadi saudara tidak usah takut menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi. Karena kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Tuhan kita hidup. Tuhan kita luar biasa. Dan saya percaya hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Dia sedang berbicara buat saudara dan saya. Untuk kita akan melihat, kita akan maju lebih lagi dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh, biar rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan. Tuhan berikan saudara gairah, semangat, sukacita, dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupanmu, keluargamu, dimanapun saudara berada. Ada damai sejahtera Kristus melintas kehidupan saya dan saudara. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan untuk tetap bersemangat menghadapi keadaan-keadaan di sekeliling kita. Jemaat dapat memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening yang telah tertera di layar. Berkat Tuhan selalu ada atas hidupmu dan pemeliharaannya yang sempurna akan menjadi hidup saudara minggu ini. Pengumuman. Mulai bulan Mei, ibadah dari YouTube akan dilaksanakan 1 kali ibadah jam 9.30. Dan jemaat dapat memutar ulang di jam-jam lain sepanjang hari Minggu itu.
Kami juga akan membuat ibadah tengah minggu di hari Kamis malam, 2 minggu sekali, dan akan ditayangkan di YouTube, supaya jemaat tetap terus mengalami hadirat Tuhan di rumah. Stay safe dan tetap peluk damai sejahtera-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat dari Pendeta Taimi Berhitu. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan ini berbicara buat setiap pribadi kami. Biar firman Tuhan ini menguatkan fondasi iman kami semuanya. Biar firman Tuhan menyadarkan kami menghormati Engkau. Karena jawaban hidup ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami setiap hari dibaharui. Kami bangun kehidupan rohani kami. Dibaharui terus menerus. Untuk melihat perkara besar Tuhan nyatakan di depan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materaikan kehidupan setiap kami. Hidupkan firman-Mu. Dan hamba percaya hari ini anak-anak-Mu semua menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Nama mereka Engkau sudah catat dalam buku kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing. Hari ini, mereka sudah mendengarkan firman. Hamba percaya hari ini, Engkau telah memanggil mereka dengan nama mereka satu persatu. Mereka menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan hari ini, Engkau buat jalan buat mereka. Mereka dalam jalan-Mu. Mereka tidak perlu takut dengan keadaan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kekuatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sedang memperhatikan setiap pribadi kami. Di saat ini. Mereka sudah buat sesuatu buat pekerjaan-Mu. Lewat persembahan mereka di bank. Mereka bawa ini semuanya Tuhan. Balaskan dengan berkat berlimpah-limpah. Tingkap-tingkap langit terbuka buat mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba minta Tuhan hari ini berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan adakan perbedaan. Oh haleluya. Dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Ini waktunya Tuhan. Anak-anak Tuhan GBI Fatma 25 menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga diberkati. Sakit penyakit dihalaukan. Kecelakaan dihalaukan. Niat-niat orang jahat dihalaukan. Pekerjaan-pekerjaan terbuka. Jalan-jalan terbuka. Kesempatan-kesempatan terbuka. Pintu-pintu berkat terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus corona. Wabah corona. Halaukan. Matikan. Singkirkan. Halaukan dari kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada. Angkat semua roh ketakutan dari kehidupan anak-anak-Mu. Berikan mereka semangat, gairah, sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa mereka dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari pengharapan ke pengharapan, dari iman kepada iman. Dan tutup bungkus mereka semua dengan darah-Mu yang kudus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hamba minta, curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.